Assalamualaikum. Jadi mungkin kita bisa melihat perbedaan di kenyataan, tapi secara bahasa fitrah itu sama. Dia bisa data, makanya dalam bahasa fitrah itu kita hati-hati ya, hati-hati. Misalnya hari ini kita mengatakan, sekarang siapa nama Egy Sujana ditangkap. Tapi hati-hati, fitrah kita juga mungkin besar bisa begitu. Misalnya ada yang jatuh dalam hukuman kita ketawa, jangan hati-hati karena fitrah kita juga bisa begitu. Sekarang belum. Sekarang teman-teman kan masih khusyuk belajar ya, khusyuk sekali. Setiap hari ada jadwal jam 10 sampai bisa baca buku. Ya. Karena fitrah pengetahuan muncul. Tapi ada fitrah yang lain yang dia belum muncul. Fitrah yang lain itu dia belum muncul. Dengan begitu, maka aktualitas fitrah ini perlu dijaga konsistensi dia mengarah ke mengarah pada kesempurnaan dia. Dengan begitu maka fitrah yang sifatnya liar itu ya. Liar itu dalam artian dia berganti-ganti kan. Satu. Jadi 5 itu dia bermain. Kalau tiba-tiba dia muncul 5 kan habis sudah. Dan sedikit dia masih pengetahuan. Kemudian dia masih ibadah. Mungkin sekarang kita mengalami ibadah dan pengetahuan. Ekonomi tidak terlalu kuat, tinggal telepon orang tua minta. Tapi kalau besok-besok itu dia 5 itu dia muncul. Maka yang disebut dengan kesempurnaan adalah aktualitas 5 itu. Aktualitas 5. Kalau 5 itu aktualitas itu menarik karena dia berkesinambungan aktualitasnya sehingga jiwa manusia juga disebut dengan nafsul mutmainnah, mutmainnah, ketenangan itu didapatkan ketika fitrah itu teraktual baru tenang. Kalau teman-teman simpan di dalam tidak bisa, itu akan menggerogoti diri manusia. Dengan begitu maka fitrah yang punya kecenderungan pada al-haq itu harus diaktualkan dalam wadah aktualitas. Dalam aktualitas itu fitrah membutuhkan yang disebut dengan apa? Mazhab pemikiran. Mazhab pemikiran. Mazhab pemikiran. Role modelnya mazhab pemikiran. Ada pertama, kesempurnaan itu definisinya aktualitas fitrah ya. Aktualitas fitrah manusia. Aktualitas fitrah manusia. Ada dalam fitrah itu disebut dengan fitrah ibadah. Fitrah ibadah. Fitrah ibadah itu kan berkaitan dengan sebuah ketundukan. Ketundukan yang layak pada siapa yang kita tunduki. Fitrah ibadah itu berkaitan dengan sebuah ketundukan pada sesuatu yang kita anggap berkuasa dan paling kuat terhadap diri kita. Itu fitrah ibadah. Maka kenapa saya letakkan Tuhan itu karena dia sebagai titik puncak penghambaan orang, penghambaan manusia secara yang sadar. Itu fitrah ibadah. Fitrah ibadah kan dia berkaitan dengan penghambaan. Dan fitrah manusia itu senang menghamba itu. Manusia itu seringkali dia senang menghamba kalau dia merasa ini yang lebih dia jadi hamba. Begitu semua. Kalau kita lihat orang yang lebih baik dari kita, pasti kita mengikuti mereka. Itu fitrah. Disebut dengan fitrah hamba, fitrah ibadah. Maka dalam fitrah ibadah, dalam pandangan kita berkaitan dengan pemikiran Mutahari, salah satu aktualitas fitrah ibadah dalam puncak hamba itu dia hanya berkaitan dengan al-haq saja. Al-haq, perhatikan. Saya masih berbicara dalam bagaimana mengaktualkan fitrah kita. Fitrah kita. Karena salah satu tujuan dari fitrah ini kan berbicara ke kesempurnaan. Bicara kesempurnaan, perhatikan. Dia berbicara tentang sebuah kesempurnaan. Dan kesempurnaan yang hakiki cuma yang ini saja. Yang lain ini apa? Yang ini hanyalah sebuah perantara manusia untuk sampai pada kesempurnaan yang hakiki. Tapi kesempurnaan ini kita lewati. Kesempurnaan yang dalam makna aktual itu kita harus lewati. Artinya kesempurnaan yang bergerak, kesempurnaan yang berubah, kesempurnaan yang berubah dari satu fitrah ke fitrah yang lain,
ke fitrah yang lain itu disebut dengan kesempurnaan dalam ruang gerak. Kesempurnaan dalam ruang gerak ini dia akan terus bergerak sampai pada sesuatu yang itu memang tidak lagi membutuhkan yang disebut dengan gerak. Yang itu kemudian kita meletakkan sebuah aspek ketuhanan dalam realitas. Jika fitrah dalam kesempurnaannya adalah berbicara tentang aktualitas, dia berbicara tentang aktualitas semata, maka yang maka Allah Subhanahu wa taala itu dalam ruang aktualitas fitrah itu dia dipandang sebagai apa? Dia dipandang sebagai apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah aktualitas fitrah ataukah dia adalah tujuan fitrah? Apakah fitrah itu, apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah orientasi kita? Orientasi, ataukah Allah Subhanahu wa taala itu adalah aktualitas fitrah kita? Dalam teorema kesempurnaan, Allah itu dipasang dalam sesudah sempurna, sesudah aktualitas fitrah. Fitrah, aktualitas, kemudian sini al-had. Allah. Kesempurnaan kan ini. Fitrah itu sempurna, aktualitas. Aktualitas. Ya kan? Yang dimaksud kesempurnaan kan ini, aktualitas fitrah, kesempurnaan. Sempurnaan dulu. Lantas Allah Subhanahu wa taala itu apa di situ? Apa di situ? Allah Subhanahu wa taala dalam struktur kesempurnaan itu dia berfungsi sebagai apa? Apakah kalau aktualitas fitrah kan cuma ini. Ada 5 metafora kata Muhammad Hakim Mispayasti. Ada 5 metafora ini diaktualkan untuk menjadi manusia yang sempurna itu. Untuk menjadi manusia yang sempurna cukup itu saja. Manusia yang sempurna. Terus apa di sini? Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan di situ sebagai apa? Sebagai apa? Kalau ini kita katakan bahwa tujuan manusia adalah kesempurnaan dan aktualitas fitrah itu menghentikan kita, berarti kita berada dalam sebuah kesempurnaan yang nisbi. Karena kesempurnaan yang mutlak kan cuma ini. Kesempurnaan yang mutlak hanya ini. Terus yang ini apa? Yang ini adalah sebuah kesempurnaan awal manusia untuk sama pada kesempurnaan yang sebenarnya. Kalau di sini adalah bahasa aktualitas, maka di sini pasti menggunakan bahasa yang berbeda. Mungkin di sini bisa dikatakan dengan bahasa perjumpaan realitas. Tapi apakah fitrah langsung begitu? Tidak. Saya masih dalam bahasa ini aja. Nanti sebentar saya buka kata kunci masuk ruang ini. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan dalam bahasa kesempurnaan? Karena fitrah itu berkaitan dengan sesuatu yang tak terbatas. Sesuatu yang tak terbatas. Kalau fitrah kita kaitkan dengan al-had, maka seluruhnya 5 potensialitas manusia itu akan bergerak tak terbatas untuk sampai pada lokus ini. Kalau kita menghapuskan Allah Subhanahu wa taala dalam tema kesempurnaan kita, maka fitrah akan teraktual langsung kemudian berhenti. Berarti kesempurnaan kita berbatas. Kesempurnaan kita hanya berkaitan dengan salah satu aspek. Tapi karena fitrah ini kecenderungannya itu luas, kecenderungannya itu adalah sesuatu yang tak terbatas, dan satu-satunya kecenderungan yang tak terbatas itu hanya pada yang tak terbatas, dan itu adalah al-had. Bahkan kecenderungan fitrah yang tak terbatas itu terbatasi dengan tak terbatasnya Tuhan. Situ dia berhenti. Kalau teman-teman mau menarik fitrah pada material tidak mampu.
Karena kecenderungan fitrah itu melampaui keterbatasan materi. Bahkan dia lebih luas daripada materi yang kita katakan bahwa dia juga bergerak. Maka satu-satunya orientasi tak terbatas fitrah itu adalah pada al-haq. Karena apa? Karena kecenderungan yang tak terbatas fitrah itu hanya bisa dibatasi oleh keterbatasan Tuhan. Makanya fitrah berhenti di situ. Maka fitrahnya tidak bisa dihadapkan selain di diri pada Tuhan. Kalau diarahkan kepada yang lain, pasti akan merusak ini. Pasti akan merusak ini. Pasti akan merusak. Maka al-haq diletakkan dalam susunan kesempurnaan manusia. Justru menjaga fitrah itu senantiasa berorientasi pada al-haq, maka itu adalah satu bentuk kesempurnaan yang harus dimiliki oleh manusia. Makanya kenapa harus diletakkan sebuah mazhab pemikiran. Mazhab pemikiran itu menjaga orientasi fitrah itu. Jadi antara fitrah dan Tuhan itu ada mazhab. Menarik. Dia menarik. Mazhab ini sebuah mazhab ini bukan akidah ya. Mazhab pemikiran. Ya keberpikiran lah, kita anggap bahasa keberpikiran. Karena kalau fitrah ini yang sifatnya cenderung belum stabil ya. Jadi kalau teman-teman misalnya fitrah ini kan suci ya. Dia suci. Fitrah ini kalau tidak diikat dalam sebuah mazhab pemikiran, ketika teman-teman masuk di realitas itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Karena bisa dikotori ya. Bisa dikotori. Fitrah ini kalau masuk di realitas, dan realitas ini yang apa nama? Yang samar begini itu bisa merusak. Bisa merusak orientasi fitrah. Misalnya kita punya misalnya contohnya siapa nama? Misalnya kita punya fitrah cari duit. Tapi karena fitrah ini tidak diikat dalam sebuah mazhab pemikiran, sebentar kita mencuri. Nah, itu kan merusak. Merusak itu. Padahal fitrah ini mau arahkan di sini dalam aktualitasnya. Tapi karena tidak diikat oleh sebuah mazhab pemikiran, maka fitrah duit kita aktualkan mencuri. Nah, itu berarti mengaktualkan fitrah tapi merusak fitrah sendiri. Nah, begitu. Makanya fitrah itu perlu dijaga oleh mazhab pemikiran agar dia senantiasa terorientasi dalam sebuah skema kesempurnaan dia terus menerus. Makanya gimana? Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kecenderungan yang paling besar adalah fitrah, kecenderungan yang tidak terbatas. Kecenderungan yang tidak terbatas itulah dia mengarahkan pada sesuatu yang tidak terbatas, dan sesuatu yang tidak terbatas adalah al-haq yang bisa membatasi yang bisa menjangkau ketidakterbatasan fitrah itu. Al-haq yang bisa menjangkau, yang dimaksud dengan ketidakterbatasan fitrah itu apa itu? Al-haq menjangkau. Maka sangat berbahaya kalau fitrah itu diorientasikan pada selain Tuhan. Karena ketika pada selain Tuhan tidak bisa menjawab tuntunan fitrah, yang ada merusak. Maka dengan segala daya yang begitu besar dalam makna fitrah, maka dengan daya itulah kita harus senantiasa menjaga diri kita dalam orientasi dengan Tuhan. Itulah diletakkan sebuah mazhab pemikiran. Jadi kita tiap hari ini apa? Kita tiap hari ini cuma menjaga diri kita senantiasa berkonsentrasi tinggi dengan al-haq saja. Sekali bergeser itu berbahaya. Kalau kita melepaskan mazhab pemikiran dalam sebuah keterkaitan antara fitrah dengan Tuhan, itu nanti fitrah jalan sendiri. Misalnya dia di sini misalnya agak tenang, teman-teman istighfar. Sebentar teman-teman keluar mulai mata lihat benda orang, bagus spidolnya orang, bagus bukunya orang, kemudian pinjam sampai lupa balikin. Itu fitrah itu. Mulai lihat kanan, mulai kiri, mulai kanan, mulai kiri, kemudian merusak orientasi kita. Jadi sebenarnya fitrah ini dia mengarahkan hanya pada tuntunan ini. Tapi dia harus melewati sebuah aktualitas. Aktualitas itu jangan diartikan terbatas. Karena fitrah itu berkaitan dengan al-haq, maka sebuah aktualitas itu berkaitan dengan ini. Jadi aktualitas itu sebagai sebuah tahapan-tahapan awal sampai pada al-haq. Jadi ukuran bahwa apa ukuran bahwa orang itu sampai pada sesuatu yang tak terbatas? Teman-teman, apa ukuran bahwa kita itu sudah sampai pada sesuatu yang tak terbatas? Satu contohnya,
beribadah tidak bisa putus-putus. Itu orang tak terbatas itu. Jadi dia sudah tidak pernah membatasi dirinya, itu namanya manusia tak terbatas itu. Bersedekah bukan hanya pada orang Islam, yang lain, nah itu namanya tak terbatas itu. Dia paham kita terbatas itu. Kalau saya bersedekah hanya pada Faisal dan cuma di Faisal terus, namanya terbatas. Ini Faisal 5.000, ini Hadafi 5.000, ini Peter 1.000 misalnya. Ada lagi bersedekah lagi. Besok lagi pada siapa lagi, namanya bersedekah itu tak terbatas. Itu namanya, makanya menurut Canur, manusia tauhid adalah manusia yang tidak membatasi diri pada sesuatu, namun pada semuanya dia terima. Itu namanya manusia fitrah. Tak terbatas begitu. Jadi kalau dia tak terbatas itu, dia menjadi manusia yang inklusif. Inklusif itu. Dia sudah tidak melihat orang dalam ini mazhab saya, ini agama saya. Udah kosong. Sudah tidak pikir itu lagi. Ini mau orang Nasrani tidak masalah. Ini dia sudah pikir yang sekat-sekat begitu, dia sudah tidak pikir. Itu namanya manusia yang tak terbatas begitu. Kalau kita masih, saya bantu pada teman saya, berarti belum. Dia belum memahami kata terbatasan itu. Bagaimana supaya kita tak terbatas? Adalah ketika fitrah kita itu memang semua harus aktual. Karena kalau belum ada yang aktual, berarti namanya masih ada yang membatasi. Ada yang masih dalam diri kita yang belum keluar, berarti misalnya saya contohkan misalnya begini. Salah satu bukti bahwa kita tak terbatas bagus pakai contoh apa karena saya takut saya contoh sensitif ini. Contoh apa yang paling menarik? Misalnya kalau teman-teman ada duit, kalau teman-teman belum ada duit, teman-teman kalau ada duit, duit banyak, siapa yang minta saya kasih, bahkan ada yang belum minta saya kasih, itu namanya terbatas. Yang penting dia ada duit dulu, namanya aktual fitrah ekonomi kan. Saya punya keinginan ada duit, dan ketika dia dapat duit 3 triliun, kemudian namanya tak terbatas itu. Jadi kita terbatas itu ditemukan pada aktualitas. Pada aktualitas, bukan kalau dalam sini masih terbatas. Karena apa? Karena dia masih keinginan semata kan. Saya mau mencari duit, tapi dia mencari duit kan belum dapat duit, masih saya mau cari duit. Tapi ketika dapat duit, ketika dia dapat duit banyak baru bilang, saya dengan duit itu dia mau beli apa? Satu, keinginan dia cuma cari duit. Jadi keinginan dia cuma cari duit saja begitu. Jadi namanya membatasi, terbatas. Keinginan saya dapat duit, cuma dapat duit saja. Jadi ruang kemungkinan tentang duit itu namanya terbatas. Tapi kalau sudah aktual menjadi duit, beli apa coba? Ada beli apa? Beli, saya beli semua, beli, itu namanya terbatas. Kalau ada dalam keinginan, saya punya keinginan mau belajar, ya keinginan dia cuma itu saja. Dia tidak bisa membuka keinginan yang lain. Namun ketika dia membuka keinginan yang lain, ini tertutupi keinginan ini. Tapi kalau dalam aktualitas tidak. Keinginan cari duit, ketika dapat duit, bahkan saya bisa beli semua keinginan. Apalagi beli pulpen, beli mobil, beli apa lagi? Sebutkan apa yang kalian punya permintaan sampai tidak lagi sebutkan kalian punya permintaan sampai tidak ada lagi permintaan, saya akan beli. Sebutkan apa? Beli tak terbatas. Beli terus. Itu namanya. Jadi aktualitas itu pasti bermakna tak terbatas dalam aktualitas. Maka aktualitasnya. Jadi kita ini mau menjadi manusia yang sempurna adalah manusia yang tak terbatas dalam makna aktualitas. Jadi manusia yang sempurna, manusia yang tidak terbatas lagi. Dia itu saudara saya. Ya terakhir ujungnya nepotisme kan. Ini manusia Indonesia, bukan manusia tauhid. Manusia Indonesia ini manusia nepotisme. Apa lagi? Jadi buat apa kita takut mengaktualkan fitrah? Lagian toh itu menyebabkan kita kita tak terbatas dan bisa melakukan apa saja yang tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan. Kan begitu. Karena kalau merusak nilai kemanusiaan disebut dengan merusak kemanusiaan. Apalagi misalnya apalagi fitrah yang yang bagus-bagus saja. Misalnya fitrah pengetahuan. Teman-teman belajar, misalnya saya mau pengen belajar matematika. Ketika sudah tahu matematika, sebentar dari matematika itu dia menjadi batu analisis yang lain. Ada mata terbatas. Jadi orang belajar matematika A, paham matematika A, kemudian dari matematika itu kemudian dia menghantarkan dia pada hal yang dia tidak pikirkan sejak awal. Matematika ini saya bisa carikan dia, saya bisa jadi guru matematika, saya bisa jadikan les privat,
matematika ini saya bisa banyak. Terbatas itu artinya. Itu contoh bahwa manusia ini akan menjadi yang disebut dengan, kalau Mutahari mengatakan insan kamil, manusia yang tak terbatas sebagaimana Allah pun tak terbatas. Tapi tak terbatas kita begitu. Kalau orang-orang kalam bilang kafir, nah ada kafir. Ini tak terbatas. Manusia yang insani adalah manusia yang universal, manusia. Tapi universal bukan masih dalam makna potensi, disebut bermakna aktual. Justru potensialitas itu satu-satunya, perhatikan, satu-satunya yang bisa membatasi fitrah itu hanya ini, arah yang paling jauh. Tapi kalau yang lain misalnya, yang bisa membatasi fitrah kita adalah al-haq, kecenderungan ya, yang bisa membatasi kecenderungan itu, kecenderungan. Kalau yang membatasi kecenderungan ada al-haq, lantas yang tidak membatasi kita supaya kita memang menjadi manusia yang tak terbatas itu dari mana? Pada aktualitas. Dengan begitu, maka kita akan melakukan sebuah aktualitas yang secara terus-menerus sampai pada akhirnya kita berada pada titik ini. Nah, makanya kalau saya jelaskan misalnya ini nanti masuk dalam ruang filsafat praktis, tapi saya tarik di sini dulu. Saya akan akhiri di situ. Saya mau kasih ketemu mengapa kita diciptakan, filsafat praktis dan teologi persepsi. Saya lagi cari-cari pikiran bagaimana cari titik-titiknya ini. Tapi saya semua mendapat titik-titik itu. Supaya semua dari teologi persepsi juga akan begitu semua. Yang penting fitrah dulu, diaktualkan dulu. Jadi makna tak terbatas itu di situ. Jadi kita akan bertemu, kita akan sampai pada, dan kita akan menyaksikan yang disebut dengan mana yang tak terbatas itu. Yang penting dalam aktualitas. Jadi kalau contoh kasus, misalnya aktualitas, contoh saja. Contoh misalnya Faisal itu sampai pada aktualitas. Faisal baru kemari. Faisal, kau minta apa Faisal? Sebelum Faisal bicara, minta apa? Oh, saya minta ini. Tidak usah kau sembunyi-sembunyi, ada lagi yang kau mau minta itu. Sebutkan saja. Itu berarti dia mau sepada kita terbatasan. Maka saya bilang, Faisal minta apa? Minta pulpen. Kalau dia sampai pada aktualitas, yang dia bertemu dengan aktualitas itu, sebelum kita bicara, dia sudah menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, dia sudah masuk di bahasa-bahasa kesempurnaan. Jadi aktualitas itu adalah kesempurnaan awal. Jadi aktualitas itu cuma diperhadapkan dengan yang ini. Kalau potensi, fitrah itu diperhadapkan dengan kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu kan berhadapan cuma dengan yang ini. Dia tidak mungkin balik begini. Jadi kalau sudah aktual, hadapannya cuma yang ini aja. Berarti kalau sudah aktual, ketemu cuma ini. Kalau sudah aktual, berarti ketemu cuma ini aja. Kalau sudah aktual, ketemu. Makanya saya mengatakan kita membutuhkan mazhab pemikiran supaya kita memang benar-benar mengaktualkan itu pada tempatnya, supaya aktual langsung masuk di sini. Karena kalau kita mengaktualkan tapi tidak sesuai pada tempatnya, ini menjadi terputus itu. Makanya kenapa dibutuh yang disebut dengan mazhab pemikiran, menjadi sebuah standar baku untuk mengaktualkan fitrah pada tempatnya. Jadi kalau teman-teman mau mengaktualkan fitrah itu harus dituntun sama mazhab pemikiran supaya pas ketika tepat jadi hadiah. Nah, kalau kita mengatakan hadiah atau imbalan dari kesempurnaan dalam aktualitas yang tepat, itu al-haq. Maka mas pemikiran dia masih dalam sebuah ruang bagaimana mengarahkan potensi, bagaimana mengarahkan fitrah dalam aktualitasnya dengan kerangka mazhab pemikiran. Dalam mazhab pemikiran itu kan sebentar lahir yang disebut dengan ideologi, disebut dengan pandangan dunia, agama dan lain sebagainya. Itu mengarahkan ini kan. Artinya mazhab pemikiran ini mau menghantarkan ini pas untuk teraktualitas, agar aktualitas itu maksimal dan memang benar-benar dalam tujuan aktualitasnya itu dia sampai pada ini al-haq sebagai tujuan kesempurnaan kan. Manusia itu
diciptakan untuk menyempurnakan dirinya. Dan tujuan kesempurnaan dirinya itu ini. Al-haq. Kita diciptakan itu mau sempurna. Al-haq itu berarti tujuan kesempurnaan. Kalau kesempurnaan itu adalah aktualitas fitrah, kalau kesempurnaan manusia adalah aktualitas fitrah, maka al-haq sebagai tujuan kesempurnaan itu harus bagaimana lagi mentransisikan itu, kan begitu. Kalau kesempurnaan manusia adalah aktualitas fitrah yang itu didikai oleh bahasa pemikiran, maka pertanyaan kemudian kalau sudah ini mau kesini lagi bagaimana? Itu kan pasti sudah melepaskan ini, pasti dia menggunakan teorema baru. Teorema baru kan? Nah, dan teorema baru itu Allah walam itu siapa yang bertemu ya senang, kalau tidak ya berdoa. Kalau kita mau menjadi Tuhan tidak usah ada Tuhan, kemudian kita yang kemudian menjadikan diri kita. Kalau sudah ada Tuhan berarti kita tidak lagi jadi diri kita, apa? Kita sudah tidak akan menjadi Tuhan kalau sudah ada Tuhan. Kalau kita mau menjadi Tuhan berarti belum ada Tuhan, kemudian kita jadi diri kita menjadi Tuhan. Kalau kita mau menjadi Tuhan berarti kita menggurau diri kita secara perlahan-lahan jadi Tuhan. Tapi kan sudah ada Tuhan. Jadi kita kalau sudah ada Tuhan berarti kita apa? Kita cuma bertemu saja, tidak akan menjadi Tuhan, bertemu saja. Mana sudah ada ya bertemu. Kalau kita mau menjadi berarti ada Tuhan, dua Tuhan. Allah mengatakan kalau dua Tuhan berarti dua matahari, itu berarti rusak dunia. Jadi karena sudah ada Tuhan, jadi kita cuma mau dalam makna pertemuan. Makna pertemuan. Kalau mau menjadi Tuhan berarti misalnya mau menjadi kayu, berarti kayu itu belum ada kemudian kita adakan. Nah, kan manusia tuh, manusia kan begitu. Dia ada meniada, berarti kalau kita mau menjadi Tuhan berarti Tuhan itu kita adakan. Paling tidak kita kayak Firaun. Nah, saya adalah Tuhan. Paling tidak itu. Walaupun dalam makna bisa dia, tapi paling tidak kalau mau menjadi Tuhan, misalnya kata menurut siapa nama manusia menjadi Tuhan ini. Pemikir barat ini, lupa namanya. Itu dia mengadakan dirinya menjadi Tuhan. Itu berarti Tuhan itu belum ada, kemudian dia mengkonstruksi dirinya menjadi Tuhan. Tapi Tuhan ini sudah ada. Kalau Tuhan sudah ada, maka buat apa lagi kamu mau menjadi dia? Lagian dia sudah ada. Kalau dia sudah ada, maka kita mustahil akan menjadi dia. Ujung-ujungnya cuma satu, bertemu dia itu lebih baik. Kalau mau menjadi dia tidak menarik. Lama lagian sudah ada, buat apa kita mau jadi yang lain? Misalnya begini. Misalnya saya contoh saja. Kalau sudah ada si A, kalau kita mau menjadi si A kan tidak menarik ya. Kalau sudah A si A ya kita tidak mau jadi dirinya. Orang-orang ekonomi itu, orang marketing ekonomi. Kalau sudah ada produk satu dan yang lain ikuti, itu tidak menarik di mata pasar. Harus menjadi marketing ini, produk-produk itu masing-masing. Kalau menjadi semua ini misalnya orang jual bola, apa indahnya sih? Mana. Artinya bahwa perkataan proposisi manusia menjadi Tuhan itu menjadi tidak berarti karena sudah ada Tuhan. Kecuali belum ada Tuhan dan kita semua berlomba-lomba mau jadi Tuhan, siapa yang paling pertama? Tapi kan sudah ada Tuhan, buat apa kita berlomba-lomba? Ya sekarang kita berlomba-lomba cuma apa? Bertemu saja melalui aktualitas pertama. Nah, nanti tinggal bagaimana irisan dari aktualitas masuk di sini kan. Tapi mazhab pemikiran itu penentu untuk mengarahkan fitrah interaktual sesuai pada porsinya. Kalau dia sudah aktual, maka tentu kalau dia sudah aktual berarti bahasa fitrah adalah bahasa aktual. Aktual ya. Tapi bahasa aktual itu bukan bahasa yang sama dengan fitrah. Bahasa fitrah itu adalah bahasa mengaktualkan fitrahnya. Tapi kalau sudah aktual tidak mungkin jadi fitrah kan? Pasti bahasanya lain dari bahasa fitrah itu. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Jadi kalau kita mau jadi Tuhan tidak masalah. Kita hilangkan tuh, kita mulai berlomba-lomba. Kita buat surat. Ayo kita lomba-lomba jadi Tuhan. Tapi perkataan itu tidak menjadi bermakna karena penegasannya sudah ada. Al-Khat. Tapi kalau misalnya di alam pertemuan, setelah pertemuan itu harus datang di alam. Oh iya, buat bertemu di akhirat. Nah menarik, bertemu di akhirat itu kita tidak ada bertemu, disiksa. Di akhirat itu disiksa, ditusuk, dicambuk. Itu yang kemudian dalam bahasa-bahasa agama disebut dengan apa?
kita harus mendapatkan ridho ilahi. Bagaimana kita mau mendapatkan ridho ilahi? Kecuali dia mengatakan, hadapi saya ridho kamu sebagai umatku, itu baru ridho ilahi. Kalau kita ridho ilahi kan kita saja yang mengridho-ridhokan diri kita. Maka ini kerja setengah mati ya. Kalau memang ridho itu adalah hal yang besar, maka ekstra keras itu. Dengan begitu kita akan meletakkan, besok akan bahas, kita meletakkan landasan etika personal dan etika sosial. Kira-kira itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.